Laga panas dan tensi tinggi akan menyelimuti permainan dari Arsenal dan PSG. Berbagai kontroversi, seruan sengit, dan saling unjuk ketangkasan semakin mewarnai laga yang akan digelar beberapa hari lagi itu. Kita mulai dari klub Prancis PSG. Sang arsitek Luis Enrique mengungkapkan analisisnya terhadap kemungkinan strategi yang akan digunakan Arsenal dalam semifinal Liga Champions. Menjelang duel krusial tersebut, Enrique menyatakan bahwa PSG siap beradaptasi dengan gaya main Arsenal yang dinilainya bisa berubah tergantung hasil di awal pertandingan. Berbicara usai PSG ditahan imbang 1-1 oleh Nantes di Liga 1, Enrique menjelaskan prediksinya terhadap pendekatan taktik Mikel Arteta. Menurutnya, Arsenal kemungkinan besar akan tampil menekan di awal laga. Komentar ini menunjukkan kesiapan PSG dalam menghadapi segala kemungkinan skenario dari tim tuan rumah, mengingat Arsenal dikenal fleksibel dalam merespons situasi pertandingan. Tim asuhan Enrique memiliki misi mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di liga domestik musim ini. Saat ini, PSG mencatatkan rekor tak terkalahkan terpanjang di laga tandang di antara 5 liga top Eropa. Jika mereka mampu menyelesaikan musim tanpa kekalahan, PSG akan mencatat sejarah sebagai tim pertama di Liga 1 yang menuntaskan musim tanpa satupun kekalahan. Meskipun fokus utama tertuju pada Liga Champions, PSG tetap menjaga konsistensi performa di semua kompetisi, memperlihatkan kedalaman skuad dan kesiapan taktis mereka di bawah asuhan Enrique. Sementara itu beralih ke kubu meriam London. Jelang laga krusial, The Gunners menyebut positif jeda 6 hari sebelum melawan Paris Saint-Germain. Sebab Arsenal sedang butuh itu akibat sejumlah pemain cedera. Tapi jeda 6 hari menuju laga kontra PSG memunculkan kekhawatiran akan potensi rusaknya momentum tersebut. Manajer Arsenal, Mikel Arteta merasa jeda itu malah berkah buat timnya yang sedang diuji serangkaian cedera. Setidaknya 6 pemain sedang dirawat, yakni Gabriel Jesus, Takahiro Tomiyasu, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Jorginho, hingga Ricardo Calafiori. Jeda 6 hari itu memberikan kesempatan para pemain yang fit untuk memulihkan diri dengan sepantas-pantasnya setelah terbebani menit pertandingan yang tinggi. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemain Arsenal Trossard yang sukses menyumbangkan gol saat menjamu Pjanic meski berakhir imbang. Ia berjanji timnya akan memberikan penampilan berbeda pada semifinal Liga Champions leg pertama melawan PSG di Stadion Emirates setengah pekan depan setelah tampil buruk ketika ditahan Crystal Palace. Meski kedua kubu sama-sama saling meningkatkan permainan jelang semifinal, kontroversi muncul mengancam kubu Arteta. Arsenal dituduh melakukan pelanggaran aturan UEFA terkait alokasi tiket untuk supporter tim tamu. UEFA secara tegas menetapkan bahwa setiap klub tuan rumah wajib menyediakan minimal 5% dari total kapasitas stadionnya untuk penggemar tim tamu. Dengan kapasitas Emirates Stadium yang mencapai hampir 60.000 kursi, PSG secara teori berhak mendapatkan sekitar 3.000 tiket untuk para pendukungnya. Namun hingga saat ini PSG belum menerima kuota tiket tersebut. Menurut laporan media Prancis France Bleu, penjualan tiket bagi fans PSG belum juga dibuka, menimbulkan kebingungan dan kemarahan di kalangan penggemar Les Parisiens. Hal inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan tentang pelanggaran soal kuota tiket ini oleh Arsenal. Lebih lanjut, sumber tersebut menyebut bahwa Arsenal berusaha mengurangi jumlah tiket menjadi 2.500. Keputusan itu tanpa memberikan alasan resmi, sehingga akhirnya membuat PSG mengajukan laporan resmi kepada UEFA. Kontroversi ini menjadi sorotan tajam mengingat besarnya antusiasme supporter yang ingin menyaksikan langsung duel dua raksasa Eropa tersebut. Penundaan distribusi tiket tidak hanya mengganggu persiapan tim tamu, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi Arsenal di panggung Eropa. Kini, di ajang semifinal Liga Champions yang penuh gengsi,
Harapan semua pihak adalah pertandingan bisa berjalan tanpa gangguan non-teknis. UEFA dipastikan memantau situasi ini dengan ketat dan bisa mengambil tindakan disipliner jika Arsenal terbukti melanggar. Sampai berita ini diturunkan, pihak Arsenal belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, The Gunners terancam menghadapi sanksi dari otoritas tertinggi sepak bola Eropa, suatu hal yang tentu ingin mereka hindari menjelang laga penting musim ini. Kemudian, tak hanya Arsenal saja yang sedang mengalami momen kontroversial tersebut. Di kubu PSG, berita lain juga muncul di mana momen itu memantik berbagai gonjang-ganjing dan pertanyaan besar terkait apa yang sedang terjadi sekarang ini. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, terpilih menjadi Ketua Asosiasi Klub Eropa yang baru. Demikian diumumkan organisasi klub-klub sepak bola Eropa. Namun, di sisi lain, Presiden PSG tersebut harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ia diduga terlibat suap dalam upaya negaranya Qatar menjadi tuan rumah kejuaraan dunia atletik 2017 dan 2019. Pemilik saham grup Bain Media itu disebut terlibat dalam penyuapan sejumlah pejabat Asosiasi Atletik Internasional IAAF sebesar 3,5 juta US dollar. Pengacara membantah bahwa pembayaran tersebut adalah bentuk suap. Menurutnya, pembayaran tersebut sepenuhnya transparan dan merupakan bagian dari proses pencalonan yang normal. Pamozi Sport Marketing sendiri disebut sebagai agen yang ditunjuk langsung oleh IAAF untuk mengatasi masalah sponsor dan pencalonan Qatar. Papa Masata Dia dan perusahaannya telah dilarang untuk mengikuti kegiatan di IAAF karena dituding menerima uang dari atlet Rusia yang ingin terhindar dari hukuman karena ketahuan menggunakan doping. Aparat kepolisian Prancis juga sudah menerbitkan permintaan penahanan kepada Interpol jika keberadaannya diketahui. Pihak Al-Khelaifi membantah tudingan tersebut. Pengacaranya menyatakan bahwa tudingan itu tak beralasan. Namun, meski Arsenal dan PSG dilanda kontroversi tak mengenakan, legenda Manchester United dan satu di antara pemilik Inter Miami, David Beckham, memberikan pujian besar atas pencapaian Arsenal di Liga Champions musim ini. Kendati punya sejarah dengan Real Madrid dan PSG, dua klub yang juga menjadi bagian dari perjalanan karirnya, Beckham mengaku senang melihat tim Inggris melangkah jauh di kompetisi elit Eropa. Hanya kendati menunjukkan dukungan terhadap klub asal London tersebut, Beckham mengisyaratkan bahwa simpatinya akan tetap tertuju pada PSG di laga semifinal nanti.